Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Salam, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan selamat malam. Salam kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan lebih dahulu dan kita akan berdoa, minta urapan sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Malam hari ini dalam ibadah kategorikal pendalaman KKR firman Tuhan, malam hari ini kami mohon urapi kami mohon tolong kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami melalui firman Tuhan. Kami percaya urapan Allah turun di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah KKR malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul Tenang Menghadapi Angin Sakal. Angin sakal itu saya artikan persoalan, kesulitan hidup. Oleh karena itu, malam hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita menghadapi apa itu yang namanya tantangan kehidupan, apa itu yang namanya kesulitan hidup. Oleh sebab itu, saat kita menghadapi angin sakal, kita harus tenang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Kalau kita melihat dan kita merenungkan di dalam kehidupan kita ini, hidup tenang itu penting. Mengapa dalam hidup tenang itu penting? Saya pernah membaca dalam sebuah buku seorang pemimpin Kristen yang namanya Dr. Hendrik. Dia mengatakan dalam buku itu bahwa orang yang berpikiran positif menghasilkan hidup tertib dan tenang. Jadi orang yang memiliki pikiran yang positif pasti hidupnya tenang. Tetapi orang yang memiliki pikiran negatif, hidupnya tidak tenang. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Oleh sebab itu, pemimpin Bapak Hendrik, pemimpin Kristen ini, dia mengatakan seperti itu. Orang yang berpikiran positif pasti hidupnya tenang. Begitu juga ada sebuah pemimpin gereja juga dalam pertumbuhan gereja, Bapak Eric Warren, dia mengatakan begini. Orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, selalu komunikasi dengan Tuhan, selalu ada penyembahan dengan Tuhan, ada selalu persekutuan dengan Tuhan, saya yakin dan saya percaya hidupnya pasti tenang. Oleh karena itu, malam hari ini di dalam ibadah kategorikal KKR, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang beriman kepada Tuhan maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mestinya dalam situasi apapun kita harus memiliki hidup tenang. Mengapa kita memiliki hidup tenang? Ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti kita tenang. Karena apa? Yesus tinggal dalam hidup kita. Amin. Karena ada Yesus bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus hidup dalam ketenangan? Oleh karena itu kita akan membahas, kita akan merenungkan mengapa kita harus hidup dalam ketenangan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Injil Markus pasal 6
Ya, kita akan cari dulu Injil Markus. Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah-tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat terguncang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti mereka belum juga mengerti dan hati mereka degil. Bapak Ibu, dari pembacaan ini kita bisa melihat, kita bisa merenungkan bahwa banyak orang mengira kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, tidak ada masalah. Bahkan katakan hamba Tuhan, tidak ada lagi kesulitan, semuanya serba ada. Sampai dikatakan, kalau sungguh-sungguh kita percaya kepada Yesus, pasti lancar, berkatnya banyak, serba ada semuanya. Bapak Ibu, banyak orang mengira seperti itu. Saya beritahu Bapak Ibu, orang yang dikasih Tuhan, orang yang ngerti firman Tuhan, dikatakan di situ, kita tahu kan, murid-murid orang yang melayani mendampingi Tuhan, bersama dengan Tuhan, jelas sekali murid-murid itu melayani dengan ikut Tuhan. Namun apa yang sedang terjadi? Dia menghadapi masalah. Pada waktu murid-muridnya menyeberang dari Galilea ke Kapernaum, kemudian ke Betsaida, di tengah perjalanan murid-murid itu menghadapi masalah, yaitu angin sakal. Angin sakal, Bapak Ibu. Kesulitan yang dihadapi saat itu. Begitu berat, begitu sulitnya menghadapi angin sakal. Dikatakan begitu payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu. Diperkirakan jam 3 malam, ya, dihadapkan seperti itu. Angin sakal itu gambaran tentang perjalanan hidup orang percaya, yaitu tentang masalah, tentang kesulitan hidup. Semua orang, termasuk orang percaya, bahkan kita yang melayani Tuhan, pelayan Tuhan, juga tak luput apa itu yang namanya masalah dan kesulitan. Oleh karena itu malam hari ini kita harus memahami, kita harus menyadari, selama kita mengikut Tuhan, selama kita mengiring Tuhan, masalah pasti ada, kesulitan pasti ada. Tetapi ingat Bapak Ibu, angin sakal, ya, mendatangkan kerusakan dan kehancuran hidup. Tetapi ingat, ada yang datang menolong. Bapak Ibu,
Saat murid-murid menghadapi angin sakal itu, datanglah Yesus untuk menolong. Kalau kita melihat dan kita perhatikan, saat pada waktu perjalanan murid-murid itu disuruh pergi lebih dahulu, Yesus berdoa. Saat menghadapi angin sakal, murid-murid itu, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak mengerti saat itu? Kalau kita pikir dan kita renungkan, kita akan punya Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti. Saat Yesus menyuruh murid-muridnya, Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang menghadapi problem, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesulitan. Tetapi ingat Bapak Ibu, saat menghadapi kesulitan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dan begitu payahnya murid mendayung, Bapak Ibu, tidak sampai-sampai, tetapi ada orang yang berjalan di atas air. Siapa itu? Yesus datang menemui murid-muridnya yang sedang menghadapi masalah. Malam hari ini, dalam ibadah kategorikal KKR, mungkin selama ini dalam kehidupan kita menganggap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang setia, sudah melakukan yang baik untuk Tuhan. Tetapi kenapa masalah terus terjadi? Kenapa kesulitan terus terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu, ingat, kesulitan boleh terjadi dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang mengetahui masalah kita. Bukan saja mengetahui, tetapi Tuhan sanggup untuk meredakan angin sakal itu. Tuhan sanggup untuk melepaskan kesulitan itu. Tuhan sanggup untuk membebaskan kita dari masalah apapun yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu malam hari ini, kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, Tuhan pasti memperhatikan kita. Sesulit apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita. Sebab janji Tuhan digenapi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku selalu menolong engkau. Mungkin malam hari ini kau merasa sendirian. Kesulitan terus menghadapi saudara. Ingat, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Saat engkau menghadapi tantangan, saat engkau menghadapi kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia sanggup untuk menolong, bahkan dia sanggup untuk melepaskan setiap kesulitan yang kita hadapi. Seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, ingat, cari Tuhan, pasti kau menemukan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong saudara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dan saat ini Allah menginginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau saat kita menghadapi masalah, Tuhan inginkan supaya kita tenang. Bapak Ibu, orang yang hidup tenang, pasti kita bisa menyelesaikan masalah. Tetapi orang yang tidak memiliki hidup tenang, situasi sulit ya akan terus ada dalam hidup kita. Saat kita menghadapi masalah, kalau hidup kita tidak tenang Bapak Ibu, tidak akan selesai masalah itu. Tidak akan selesai problema itu kalau dihadapi dengan ketidaktenangan. Orang yang hidup tenang, engkau bisa berdoa. Orang yang hidup tenang, engkau bisa bersekutu dengan Tuhan.
Oleh sebab itu malam hari ini, bagaimana supaya kita bisa tenang? Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa tenang? Yang pertama, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal itu, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, menganggap Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, yaitu Yesus. Mereka pun sangat terkejut. Bapak Ibu, yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita hidup tenang. Hidup tenang itu dikatakan di situ ketika mereka melihat Yesus. Berarti ketika dia memandang Yesus, hatinya tenang. Orang yang datang kepada Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang suka berdoa dengan Tuhan, pasti hatinya tenang. Tetapi orang yang tidak pernah bersekutu, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan, hidup cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, saya yakin hidupnya tidak akan tenang. Bapak Ibu, orang yang tenang itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan supaya kamu selalu mencari Tuhan. Bapak Ibu, jangan kau jauh dari Tuhan. Kau harus dekat dengan Tuhan. Dalam ketenangan itu, orang yang hidupnya selalu bersekutu, ada waktu untuk Tuhan. Dan malam hari ini, mari kita koreksi diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin sebagai pelayan Tuhan. Sudahkah kita ada waktu untuk Tuhan? Datang kepada Tuhan. Mungkin sudah mengatakan waktu, oh ya saya banyak waktu untuk Tuhan. Saya berdoa untuk Tuhan, pagi, malam saya berdoa. Oke, saya katakan. Tetapi saat-saat teduh bersama dengan Tuhan, adakah waktu kita? Bapak Ibu, malam hari ini dalam kategori KKR malam hari ini, mungkin Tuhan ingatkan kepada kita, mungkin ingat kepada saya. Mungkin saya persekutuan dengan Tuhan kurang ada waktu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, dengan ketenangan ini kita dibutuhkan bersekutu dengan Tuhan. Ada penyembahan, ada pujian, ada hadirat Tuhan. Satu ketika ada orang bertanya kepada saya begini, Bapak Ibu, Pak Agus, saya itu suka berdoa, tetapi hati saya kok nggak tenang. Bapak Ibu, saya menjawab, saat kamu berdoa, apa yang kamu doakan? Ya cuma saya doa diam, tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak ada kesungguhan dengan Tuhan. Ya kita nggak akan bisa merasakan ketenangan hati. Yang Tuhan mau itu ketenangan hati saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita meninggikan Tuhan. Dan kita bisa merasakan kuasa roh Allah tinggal dalam hidup kita, baru kita tenang. Saya katakan, mulai kembali, buat kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Cara bagaimana? Lebih sungguh-sungguh lagi bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, saya yakin ketenangan pasti akan engkau rasakan. Bapak Ibu yang saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Allah menginginkan
Bagaimana supaya ketenangan itu dapat kita rasakan? Yaitu hidup selalu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan, tetapi dekatkan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Dikatakan firman Tuhan dikatakan sebentar. Begini bunyi firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kesulitan itu ada. Saat kesulitan ada, Tuhan mau supaya kita, apa itu? Hidup selalu mempercayai bahwa Tuhan dekat dengan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak jauh dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Kuncinya, ketika murid-murid sedang menghadapi masalah, Tuhan itu tidak jauh dengan dia. Murid Yesus itu bersama dengan dia langsung mengatakan, "Hei angin sakal, tenang." Ini membuktikan ketenangan ada saat kita dekat dengan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita mempercayai bahwa Allah bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan kan berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Dia akan menyertai kamu sampai umur hidup kita. Berarti kita harus percaya bahwa Allah itu bersama dengan kita. Amin. Allah bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, pasti kita akan tenang. Tapi kenapa ketenangan itu tidak bisa kita dapatkan? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu menyertai kita. Itulah yang menjadi masalah hidup kita. Karena kita kurang percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu bersama dengan kita. Kalau sungguh-sungguh Allah percaya menyertai kita, ya kita harus sungguh-sungguh bahwa Allah bersama dengan kita. Kemanapun kita ada, Allah bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, mari di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh bahwa Allah percaya sama dengan kita. Amin. Kalau Allah bersama dengan kita, saya yakin Allah peduli, ya. Allah memperdulikan masalah kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Karena itu, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sadarilah, jangan berpikir kalau Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak pernah menyertai kita. Ya, jangan sampai Tuhan itu jauh dengan kita. Tetapi Allah katakan, aku itu bersama dengan kamu. Malam hari ini, mari sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Allah itu selalu bersama dengan kita. Bahwa Yesus itu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia bersama dengan kita, Dia peduli kita. Dia memperhatikan kita. Dia akan cari jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saya katakan, tetaplah tenang saat kita menghadapi masalah. Kalau kita ingin tenang, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Amin. Firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Saat kami menghadapi angin sakal, angin yang begitu landai tetapi begitu merintangi hidup kita. Oleh sebab itu,
angin sakal berbicara tentang masalah, problema yang kami hadapi. Tetapi dengan ketenangan kami bisa mengatasi. Cara berketenangan yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami terus tenang, dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkati dalam ibadah kategorikal KKR malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.